perkenalkan, nama saya Juni Josefa. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Katolik de la Salle Manado, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Sesuai dengan judulnya, Juni bakal mempresentasikan produk yang Juni buat, yaitu sabun dasur. Kalian pasti penasaran kan? Apa sih sabun dasur? Apa sih kepanjangannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan sabun dasur adalah sabun daun suruhan. Kenapa sih Kak Juni mengambil sabun daun suruhan atau membuat produk dari daun suruhan? Karena daun suruhan itu biasanya itu dianggap gulma saja di masyarakat sekitar Juni tinggal. Daun suruhan atau tumpang air biasanya, jadi setiap kota itu berbeda-beda namanya. Ini adalah daunnya. Nah, produknya itu saya telah membuatnya itu seperti ini. Ini sabunnya, kemudian ini adalah serbuk yang telah saya buat juga. Jadi ini adalah scrub yang nantinya mengangkat sel kulit mati dan juga dapat melembabkan serta melembutkan kulit. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa manfaat dari daun suruhan itu sendiri dan kemudian dari perspektif aromanya, kemudian lemak dan minyaknya, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa berikan aku like, comment, and subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa semakin disukai oleh banyak orang. Cekidot ke videonya. Banyak yang belum mengenal tumbuhan ini. Daun suruhan lebih sering dianggap gulma atau tanaman pengganggu. Daun suruhan juga dikenal sebagai daun tumpangan air, biasanya tumbuh di persawahan atau media tanam yang lembab. Daun suruhan atau Pepemoria pellucida adalah tanaman herbal yang tumbuh subur di berbagai daerah di Indonesia. Daun suruhan memiliki kandungan seperti alkaloid, flavonoids, saponis, terpenoid, steroids, dan glisosides yang berguna bagi kesehatan manusia. Daun suruhan juga mengandung beberapa zat berguna lainnya, misalnya pitol, stigmacetrol, sitostetrol, pepemonis, sesamanis, dan isoswetisin. Berikut beberapa manfaat daun suruhan yang harus kalian ketahui. Daun suruhan dipercaya memiliki khasiat sebagai obat alami untuk mengatasi masalah kulit. Daun suruhan memiliki kandungan antibakteri yang berfungsi sebagai untuk mengatasi jerawat dan bisu, mengatasi masalah jerawat dan memudarkan flek hitam, mencegah munculnya komedo, menyembuhkan jerawat yang meradang, membuat pori-pori wajah menjadi lebih kecil, mengobati gatal pada kulit, dan bisa mencerahkan wajah yang kusam. Kita masuk pada minyak dan lemak. Semua minyak nabati merupakan trigliserida, merupakan kombinasi asam lemak dan gliserol. Asam lemak atau fatty acid merupakan komponen penyusun minyak. Ada berbagai macam asam lemak yang menyusun minyak. Tiap minyak memiliki jenis dan kandungan asam lemak yang berbeda-beda. Asam lemak memiliki tipe asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Perbedaan asam lemak jenuh dan tak jenuh ini biasanya dilihat dari bentuknya. Asam lemak jenuh biasanya akan memadat pada suhu di bawah suhu ruangan, sedangkan asam lemak tak jenuh tetap cair di bawah suhu ruangan. Nah, jadi apa sih hubungannya dengan sabun mandi? Nah, kandungan asam lemak menentukan karakteristik hasil sabun mandi. Apakah sabun mandi yang nantinya dibuat menghasilkan busa melimpah atau sedikit, sehingga menghasilkan sabun mandi yang keras atau lunak, memiliki kemampuan yang membersihkan atau melembabkan kulit. Nah, berikut ini merupakan beberapa jenis asam lemak yang penting dalam pembuatan sabun mandi. Dan di sini juga saya menggunakan 3 minyak, yaitu minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa. Asam laurat, merupakan asam lemak yang berkontribusi terhadap kemampuan membersihkan dari sabun mandi yang dihasilkan dan menghasilkan busa yang melimpah. Selain itu juga asam lemak ini mempengaruhi tingkat kekerasan pada sabun. Biasanya ini ada pada minyak kelapa. Nah, kemudian adanya asam meristat, memiliki fungsi yang hampir sama dengan asam laurat, menghasilkan sabun yang keras, kemampuan membersihkan dan menghasilkan busa yang melimpah. Minyak kelapa dan minyak inti kelapa sawit mengandung asam meristat lebih dari 10%. Dan kemudian asam oleat. Nah,
berfungsi untuk menambahkan kelembapan pada sabun mandi yang dihasilkan. Tidak menghasilkan busa yang melimpah pada sabun mandi, asam lemak ini lebih stabil terhadap oksidasi sehingga memiliki waktu kadaluarsa yang panjang. Biasanya ini terdapat pada minyak zaitun. Nah, kemudian asam palmitat. Asam lemak ini mempengaruhi kekerasan dan menghasilkan busa yang lembut pada sabun mandi. Berpengaruh juga terhadap tingkat kebersihan sabun mandi yang dihasilkan. Memiliki masa kadaluarsa yang panjang. Biasanya ini terdapat pada minyak kelapa sawit yang memiliki kandungan asam lemak hingga 40%. Nah, kita masuk pada proses saponifikasi trigliserida dengan suatu alkali. Kedua reaktan tidak mudah bercampur loh. Reaksi saponifikasi dapat mengkatalisis dengan sendirinya pada kondisi tertentu di mana pembentukan produk sabun mempengaruhi proses emulsi kedua reaktan tadi, menyebabkan suatu percepatan pada kecepatan reaksi. Reaksi saponifikasi yaitu dilakukan dengan menambahkan larutan alkali ke dalam minyak hangat, lalu dicampurkan sampai trench atau agak mengeras dan dicetak untuk membersihkan. Kemudian sifat ini disebabkan proses kimia koloid, sabun atau garam natrium dari asam lemak. Pada proses pembuatan sabun, penambahan NaOH harus tepat jumlahnya. Apabila NaOH terlalu pekat atau berlebihan, maka alkali bebas yang tidak berikatan dengan asam lemak akan terlalu tinggi sehingga memberikan pengaruh negatif yaitu iritasi pada kulit. Sebaliknya, apabila NaOH-nya ditambahkan terlalu sedikit jumlahnya, maka sabun yang dihasilkan akan mengandung asam lemak bebas yang tinggi. Asam lemak yang tinggi dapat mengganggu proses emulsi sabun dan kotoran pada saat sabun digunakan. Nah, dari perspektif aromanya di sini saya menggunakan daun teh atau green tea sebagai aroma daripada sabun dasur ini. Nah, sebenarnya tidak lengkap jika sabun mandi tidak berbau harum. Saya juga berpikir untuk menambahkan minyak atsiri atau essential oil. Nah, pewangi biasanya ditambahkan pada saat range. Pemilihan pewangi hanya masalah preferensi saja. Ada yang suka aroma kayu-kayuan, segar maupun pedas. Jumlah pewangi yang disarankan yaitu sebesar 1-3% dari total berat sabun. Nah, itu semua adalah bahan-bahan dalam pembuatan produk sabun organik dasur saya. Nah, minyak sangat mempengaruhi karakteristik sabun yang dihasilkan. Baik sabun itu memiliki karakteristik yang melembabkan, kayak busa atau kombinasi, tinggal disesuaikan menurut kebutuhan. Nah teman-teman, sabun organik itu mengandung bahan yang bukan dan belum diproduksi dengan herbisida, pupuk kimia, atau pestisida. Nah, perbedaan utamanya adalah komposisi kimia, di mana dalam sabun pabrikan itu tidak akan ditemukan di sabun rumahan. Kemudian, sabun pabrikan dinilai terbuat dari bahan kimia murah dan berbahaya seperti sodium lauren sulfat (SLS) dan sodium lauren sulfat (SLS). Nah, kedua komposisi itu memang bisa memproduksi busa yang sangat banyak dan mengangkat kotoran serta minyak secara langsung. Namun, bahan kimia itu bisa membuat kulit menjadi kering, kemudian gampang berpotensi iritasi. Kandungan minyak nabati dalam sabun pabrikan juga sangat sedikit dan cenderung tidak ramah lingkungan. Jadi, teman-teman semuanya, selain dari sabun yang Juni buat yaitu sabun dasur ini, sabun organik dasur, dan ini sabun organik dasur ini sudah Juni gunakan juga, dan dari segi aroma dan tekstur sudah Juni jelaskan sebelumnya. Ini bukan hanya ramah lingkungan karena Juni memanfaatkan gulma yang biasanya dibuang oleh masyarakat, tetapi mengelolanya menjadi bahan yang sangat berkhasiat karena banyak sekali manfaat dari sabun organik. Segitu aja video dari Juni. Jangan lupa teman-teman semuanya di like, di komen, dan di subscribe agar channel Juni bisa semakin baik ke depannya dan bisa semakin berkembang. Terima kasih.